Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 4 semester 2 pelajaran 9. Mari melaksanakan salat. Part 3. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat dan pengalaman salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita masih berada di pelajaran 9 bagian yang ketiga. Nah, kita akan membahas perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dari makna ibadah salat dan pengalaman salat. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Assalamualaikum anak-anak semua. Nah, anak-anak, perilaku yang mencerminkan pemahaman dari ibadah sholat terbagi dua, yaitu perilaku kebajikan terhadap sesama dan menghindari perilaku tercela. Kebajikan terhadap sesama yang pertama adalah melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol, dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Kebajikan selanjutnya adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi oleh makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti oleh makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Kebajikan berikutnya, tidak marah bila dinasehati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap Subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Selanjutnya adalah suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap salat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, salat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi, salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam atau mendoakan, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Kebajikan berikutnya adalah menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya.
Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Selanjutnya adalah memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan, tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-saf salat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, boleh menempati saf-saf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya, mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Nah, anak-anak sekalian, wujud dari pemahaman makna ibadah sholat berikutnya adalah menghindari perilaku tercela. Nah, beberapa perilaku tercela yang harus dihindari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Selanjutnya, suka meremehkan teman. Anak-anak sekalian, sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Perilaku tercela berikutnya yang harus dihindari adalah perilaku ingin menang sendiri. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf salat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati saf salat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. Selanjutnya adalah suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam salat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, salat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya adalah perilaku suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka, tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Perilaku selanjutnya yang harus dihindari adalah perilaku suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah. Maka, setiap salat kita selalu diingatkan, ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Kemudian, perilaku tercela yang juga harus kita hindari adalah perilaku suka mengganggu teman.
Nah, anak-anak sekalian, kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa menjaga kerukunan dan ketertiban. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pengalaman sholat. Yang pertama adalah pengalaman sholat di rumah. Nah, anak-anak, kita lebih dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun, ada beberapa sholat yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya sholat-sholat sunnah seperti sholat duha mungkin, atau mungkin sholat tahajud yang kita kerjakan di tengah malam. Nah, tentunya anak-anak memiliki pengalaman, atau jika belum, anak-anak bisa mencobanya di kemudian hari. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, berikutnya adalah pengalaman sholat di masjid. Orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Rabb-nya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, sholat wajib seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sebaiknya dilakukan secara berjamaah karena lebih utama daripada sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Teman-teman, mari bernyanyi bersama Uco. Ayo salat, jangan sampai terlambat. Ayo salat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Salat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Ayo salat, jangan sampai terlambat. Ayo salat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Salat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Rabbi. Salat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Nah, anak-anak, tugas pada video pembelajaran kali ini masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya. Jika anak-anak ingin lebih memahami makna dari ibadah sholat, anak-anak bisa membaca terjemahan dari setiap bacaan sholat, anak-anak bisa menuliskannya, atau anak-anak bisa menghafalkannya. Dan yang terpenting, anak-anak harus menginternalisasikan nilai-nilai atau perilaku-perilaku bukti dari pemahaman makna ibadah sholat pada kehidupan anak-anak sehari-hari.
Baik teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.